Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun Anda berada menyaksikan video saya ini ya. Oke, masih di edisi ngobrol santai gitu. Apa sih yang akan kita bahas kali ini, yaitu adalah inrayan dan perawatan dari motor ini nih, GSX-S 150. Juga berlaku untuk GSX-R 150, Bandit 150, dan Satria ya. Gitu. Oke, gitu. Yang kita bahas pertama adalah inrayan. Jadi kalau di buku manualnya ya, buku manualnya gini, nih, ya, gitu, ya. Nah, saat awal kita berkendara itu seperti ini. Jadi awal dari 0 sampai 800 km itu kita main gas di bawah 5.500 rpm, gitu. Kemudian dari 800 km sampai 1.600 km kita main gas itu di bawah 8.500 rpm. Kemudian lebih dari 1.600 km disarankan di bawah 11.500 rpm gitu. Nah, itu adalah saran pemakaian dari saat awal kita menggunakan motor ya gitu. Itu adalah kalau bahasa Inggrisnya istilahnya break in. Kalau kita lebih kenal dengan inrayan gitu ya, atau rayan gitu ya. Nah, penting nggak sih inrayan atau rayan ini? Penting, menurut saya itu penting gitu. Jadi motor kita ini kan part-partnya ya, itu dari jeruan mesin, baut-baut segala macam, shock breaker, rem, velg, knalpot dan lain-lain gitu kan. Itu istilahnya ketika kita baru beli, istilahnya itu apa ya, masih murni lah, atau kasarannya mohon maaf itu kayak masih perawan lah gitu. Nah, kalau kita menggunakan maksudnya kalau kita menggunakan kendaraan gitu kan, part tersebut kan akan berjalan sesuai fungsinya, terutama dalaman mesin ya. Itu ada part-part yang akhirnya bersesuaian gitu kan, semakin lama semakin sesuai, dan akhirnya motor jadi mengeluarkan karakter aslinya gitu ya, seperti itu. Nah, itu perlunya Ryan, dan Ryan itu ada yang bilang wah pelan-pelan aja mas, jangan boncengan dulu dan lain-lain sebagainya. Ada yang bilang udah mas, hajar aja, ngebut aja. Nah, gimana menurut saya? Menurut saya gini, jadi inrayan itu secara intinya, garis besarnya ya, itu lebih baik kita bertahap. Jadi pelan-pelan dulu gitu, nanti udah sekian kilometer baru agak kencang, sekian kilometer agak kencang lagi, sekian kilometer semakin kencang gitu kan. Terus servis pertama dan lain-lain, dan semakin kencang, dan akhirnya kita bisa mau menggali power maksimal motor kita atau gimana. Nah, seperti itu. Nah, dari buku manual tadi yang sekian kilometer di bawah 5.500 rpm, berikutnya di bawah 8.500 rpm, berikutnya dan lain-lain dan sebagainya. Itu secara garis besar seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi bertahap gitu ya. Pelan-pelan dulu, santai dulu, makin kencang, makin kencang, makin kencang. Nah, itulah fungsi ingrain, dan itu perlu menurut saya gitu ya. Kemudian yang kita bahas lagi adalah tentang perawatan motor ini ya. Kita lihat nih, ini adalah buku servis ya. Itu, ini saya kasih klip karena udah lama ini sering saya bawa buku ini daripada yang manual gitu. Ini lemnya udah agak lepas jadi saya jepit gini gitu ya. Nah, buku servis Suzuki itu seperti ini. Jadi ini ada 6 kupon. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kupon ke-6 ini adalah kupon PDC atau PDI. Artinya pre-delivery check atau pre-delivery inspection gitu ya. Setelah itu selesai nanti akan dicopot. Kita akan menerima 5 stiker, 1, 2, 3, 4 sama ini 5 gitu ya. Nah, apa namanya, setiap kali kita servis gratis ya gitu, setiap kali itu juga kuponnya akan berkurang satu persatu. Jadi sistemnya gini, 4 kali servis gratis. Servis yang pertama itu adalah gratis jasa servis dan gratis oli. Servis yang kedua gratis jasa servisnya aja, oli bayar. Ketiga, keempat sama gratis servis jasanya tapi olinya bayar gitu. Kalau penggantian spare part atau pembelian spare part, walaupun kita masih servis ketiga misalnya, tetap bayar gitu ya. Nah, kemudian masalah garansi, disarankan untuk servis di dealer resmi atau di bengkel resmi gitu ya.
gitu. Jadi itu penting untuk garansi, gitu kan. Saya tadi sudah bilang servis 4 kali gratis di sini ya, gitu. Jadi ketika ada kerusakan, ketika ada apa namanya kecacatan dari pabrik, gitu, dealer resmi atau bengkel resmi akan melihat histori yang ada di buku ini, gitu ya. Jadi historinya seperti ini, sebentar. Nah, ini adalah histori servis saya ya, gitu, dari servis pertama ini sampai ya adalah banyak lah gitu, gitu. Bahkan ada yang saya lupa bawa, nggak bawa bukunya nih, kertasnya saya selipin di sini nih. Ini servis ketujuh gitu kan. Nah, gitu. Dealer resmi dan bengkel resmi akan lihat histori ini, gitu kan. Ini menandakan bahwa kita servis di bengkel dan jaringan resmi Suzuki, gitu, menandakan bahwa kita nggak servis di luar dari dealer atau bengkel resmi. Nah, kalau seperti itu, ketika ada kecacatan pabrik yang membuat kerusakan, membuat motor bahkan nggak jalan misalnya, itu akan diganti dan diproses secara gratis. Ingat, gratis gitu. Dengan syarat ya itu tadi, gitu ya, servis di dealer resmi dan bengkel resmi gitu. Buktinya dari mana ya? Dari buku ini. Serta ada kayak kalau kita lupa nggak bawa buku, biasanya ya kasih kertas-kertas gitulah, kertas-kertas bukti lah gitu kan, gitu. Dan itu perlu gitu. Jadi aturannya gini, kalau kita mau klaim garansi gitu ya, itu syaratnya karena memang cacat pabrik gitu ya, cacat produksi gitu. Dengan buktinya kita servis di dealer resmi dan bengkel resmi. Di luar itu nggak akan dilayani komplain kita gitu. Memang tetap bisa diproses tapi tetap bayar biasa, nggak akan gratis gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah melanggar aturannya. Jadi di buku manual ya, itu tertulis bahwa garansi dan diganti gratis part segala macam itu dengan syarat kita servis di bengkel resmi, kemudian bukan karena bencana alam, kemudian bukan karena tindak kejahatan atau huru-hara, gitu ya. Kemudian yang paling sering ada nih, bukan karena modifikasi di luar saran dari dealer dan bengkel resmi, gitu ya. Nah, bencana alam sama kejahatan katakanlah begal atau gimana dirampok amit-amit. Gimana itu mas? Itu kan kita nggak tahu namanya musibah. Ya memang kalau itu beda lagi, bukan garansi spare part tapi ke asuransi ya. Biasanya motor kredit pasti ada asuransi secara otomatis. Saya kan beli cash, saya nggak ada asuransi otomatis gitu, kecuali saya masukkan asuransi secara mandiri baru. Jadi kalau ada musibah amit-amit ya, saya mau gini klaim segala macam, saya dapat dari asuransi, baru nanti saya uruskan ke bagian spare part. Katakanlah misalnya bannya yang rusak, velgnya yang rusak, baru nanti diprosesnya. Nah seperti itu beda lagi, bukan dibahas di pembahasan kita ini, gitu ya. Nah kemudian modifikasi, mas, saya tuh bosan motor standar, saya pengen modif. Ya monggo silahkan, tapi saya sarankan untuk Suzuki garansi mesin kan 3 tahun. Saya sarankan kalau mau modif segala macam jeruan mesin dan lain-lain, mending setelah garansinya habis, maksudnya sudah 3 tahun, lewat 3 tahun, gitu ya. Kalau dijawab mas kesuwen mas, alias kelamaan kalau kayak gitu, gitu kan. Ya monggo silahkan, memang motor-motor Anda, uang-uang Anda belinya gitu kan. Tapi Anda harus tahu bahwa resikonya seperti itu gitu ya. Saya di sini nggak menyalahkan, nggak gitu. Modifikasi mau berkreasi mau gimana pun, imajinasi seni kalian yang keren itu tumpahkan saja, nggak masalah. Tapi saya yakin gitu, jenengan semua yang memodifikasi motor pasti sudah memikirkan dengan matang dan pasti sudah sudah mampu menerima resikonya. Jadi jenengan semua yang modifikasi motor, saya yakin jenengan sudah dewasa dan sudah bijak. Saya yakin. Jangan kayak konsumen saya ya. Jadi waktu saya di Suzuki ya, waktu saya masih di marketing Suzuki itu saya dapat konsumen dia beli smash ya. Dah. Kemudian servis pertama dia datang ke dealer gitu kan. Tapi servis kedua dan ketiga berikutnya hilang nggak ada. Nah kemudian kebetulan STNK-nya itu turun, dan kalau di Suzuki itu STNK itu dianterin ya gitu. Saya kan Suzuki Pusat Semarang waktu itu saya nganterin dan saya datang ke rumahnya gitu kan.
Ngobrol ngalor ngidul, udah ngasih STNK dan saya tanya, Om, kok nggak servis-servis? Dia bilang, wah mas, motor saya di bore up, dalamannya gini 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 gini. Wah, dia jelasin detail. Memang tenaga oke, segala macam oke. Gitu. Terus dia cerita, Mas, kemarin itu saya ke dealer, tapi sampean nggak ada, katanya lagi jaga event pameran ya. Saya bilang iya, emang kenapa? Ini akinya kok soak gini-gini dan lain-lain gitu. Saya mau klaim gini-gini kok ditolak ya? Kenapa ya? Gitu. Akhirnya saya bilang, loh mas, jenengan kan ini modif di luar dari standar istilahnya ya gitu. Jadi ya maklum kalau ditolak, saya bilang gitu kan, kayak gitu. Lah dia ngeyel gitu kan istilahnya, oh mas masa gini gini gini. Saya jelaskan lah seperti yang saya bilang tadi gitu. Kalau modif gitu kan pasti resikonya gini 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 gitu kan. Nah besoknya iseng-iseng saya nanya ke kepala mekaniknya. Saya bilang, saya ceritain itu. Kepala mekanik malah bilang gini, oh iya kemarin itu saya mau cerita sama kamu katanya, tapi saya lupa gara-gara ada Satria kecelakaan dan itu minta direparasi 100% gitu kan. Nah ini saya omongin sekarang katanya. Jadi dia itu sudah dicek gitu. Mekanik itu canggih loh ya gitu. Kan motor injeksi cuma dicolokin aja itu udah ketahuan apa aja yang ada yang beda kah segala macem gitu kan. Dan tahu jalur-jalur segala macem yang diakalin lagi. Wah, ini udah modif di luar dari standar Suzuki apalagi masih garansi. Sayang gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau kita tolak. Katanya gitu. Gitu dan dia kalau mau ya bayar gitu kan. Terus gimana katanya? Saya bilang ya dia nggak terima, dia pengennya gratis. Lah terus kamu jelasin apa? Saya bilang gini, ya mohon maaf om, saya bilang karena sampean apa memodifikasi. Jadi dia modifnya tuh nggak hanya mesinnya doang, kelistrikan semuanya dimodif sama dia. Memang jadi keren, cuma ya sayang aja sih gitu kan. Tahu-tahu akhirnya ngedrop gini-gini karena istilahnya kelakuan dia sendiri, keputusan dia sendiri gitu kan. Nah itulah jadi pembelajaran buat kita. Gitu. Saya nggak melarang di sini mau modif, silahkan. Tapi ya kita tahu lah resikonya apa gitu kan. Kalau kita sudah siap bisa dan siap terima resikonya apa, ya silahkan. Gini, kalian bebas gitu kan istilahnya. Nah, seperti itu. Sama satu lagi nih, saran untuk perawatan yaitu adalah suka ada ya servis sekian kilometer atau sekian bulan, ganti oli sekian kilometer atau sekian bulan. Itu apa sih maksudnya? Itu maksudnya gini. Misalnya ya, contoh, misalnya ganti oli setiap 2000 km atau 2 bulan misalnya. Nah, saya ganti oli nih, terus saya sering pakai motor ini karena saya sering ditugaskan luar kota misalnya, gitu. Gitu. Belum sampai 2 bulan, udah 2000 km, saya wajib ganti oli. Nah, itu gitu. Atau misalnya gini nih, saya ganti oli. Terus bulan ini saya nyantai-nyantai aja gitu, kerja saya nggak di luar kota. Gitu kan. Kilometer belum 2000 tapi sudah 2 bulan. Nah itu baru tetap ganti oli seperti itu ya. Apalagi GSX ini canggih. Di bawah sini ada lubang untuk ngecek oli, takarannya berapa. Dan di speedometer kalau waktunya ganti oli akan muncul itu indikator oil change gitu kan. Yang artinya bahwa kita harus mengganti oli gitu sesegera mungkin. Nah, dan yang terakhir saran saya yang sepele tapi berguna, sepengalaman saya berguna. Apa itu? Cuci motor, mandiin motor, ngelapin motor segala macam usahakan sama kita sendiri. Kenapa? Jadi dari situlah kita tahu, oh ini ada kerusakan apa nih? Ini dari cacat pabrik atau apa gitu. Kita yang pertama tahu. Oh ini ada baret nih, ada lecet nih. Waduh kayaknya saya kurang hati-hati parkir gini-gini. Besok-besok nggak akan parkir di tempat gitu-gitu lagi lah. Itu kita yang tahu. Jadi kita benar-benar full merawat motor. Seperti itu. Gitu ya. Oke mungkin gitu aja video ngobrol santai kali ini. Intinya ya saya bahas ini secara singkatnya gitu. Kalau secara panjangnya ya panjang lagi gitu. Tapi ya disarankan mau beli motor merek apapun, mau beli mobil merek apapun, cintailah kedua buku ini. Buku petunjuk dan buku servis. Seperti itu ya. Oke mungkin gitu aja. Jagalah kesehatan, jangan lupa pakai masker. Gitu, semoga sehat selalu, semoga rezekinya lancar, amin gitu. Salam sejahtera semua dan sampai jumpa di video berikutnya.